Perbincangan mengenai pendidikan memang selalu menjadi topik yang menarik dan akan selalu berkembang setiap saat. Ranah jangkauan yang cukup luas dari pendidikan menyebabkannya mampu menjadi tonggak dari berdirinya teknologi yang kini telah ada dan tersebar. Lantas, apa sih pendidikan itu sendiri? Menurut Profesor Haji Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk memengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkannya kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi. Fungsi pendidikan sendiri, menurut Hasan Langgulung, secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat dapat terpelihara. Namun, tidak jarang terdapat permasalahan-permasalahan terkait dengan pendidikan itu sendiri. Salah satunya yang paling sering kita temui adalah permasalahan terkait dengan kesenjangan pendidikan antara masyarakat desa dan juga kota. Maksudnya gimana ya? Masyarakat kota cenderung memiliki pemikiran progresif dan sistem pendidikan yang dinilai lebih maju, utamanya dalam pendidikan formal. Sementara masyarakat di desa cenderung dinilai memiliki beberapa kekurangan tertentu. Pastinya hal ini disebabkan karena berbagai faktor, bukan? Melalui metode studi literatur yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor yang memengaruhi permasalahan tersebut. Nah, jadi apa sih faktornya? Faktornya dibedakan menjadi 2, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal salah satunya ialah motivasi diri. Motivasi diri ini dapat dimiliki oleh tiap-tiap orang kota maupun desa, namun tidak semua mampu memiliki dan mengembangkannya dengan baik. Menurut Puspitasari sendiri, motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar dan juga memegang peranan penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Motivasi belajar tidak hanya menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang baik, tetapi mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga akan memiliki pengaruh tersendiri pada motivasi belajar dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan seseorang. Menurut Vika Alfiani, tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang dimaksud adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan juga memberikan arah pada kegiatan belajar itu dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada pola pikir masyarakat. Pola pikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau belief atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan juga sikap seseorang, yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Pola pikir masyarakat yang masih kental pada suatu daerah akan menimbulkan suatu stereotype tersendiri. Apabila hal ini akan terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan pola perilaku masyarakat yang cenderung berulang. Dalam kaitannya dalam topik bahasan, masyarakat yang berada pada wilayah desa memiliki pemikiran yang belum terlalu berkembang, utamanya terhadap perempuan. Pola pemikiran masyarakat desa cenderung patriarki dan kurang mendukung adanya pendidikan yang layak atau bahkan tinggi bagi perempuan. Padahal banyak sekali perempuan di luar sana yang memiliki potensi yang begitu besar. Yang ketiga ada akses. Kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang kuat dalam perkembangan pendidikan yang pesat pada masyarakat kota. Berbeda halnya dengan masyarakat pedesaan yang terkadang masih ditemui beberapa kesulitan, entah dari sarana maupun prasarananya. Akan ada berbagai dampak apabila permasalahan terkait dengan kesenjangan pendidikan antara masyarakat desa dan juga kota ini tidak segera dibenahi. Di antaranya adalah yang pertama seperti adanya kesenjangan pendidikan yang sangat menonjol. Kesenjangan ini
dapat dimulai dari kesenjangan material seperti sarana, prasarana, juga penyebaran instansi pendidikan yang berada di kota maupun desa yang kurang merata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pola pemikiran masyarakat yang akan sulit dipecahkan. Pola pemikiran berupa masyarakat yang maju akan semakin maju dengan berbagai fasilitas yang telah dimilikinya, dan masyarakat yang tertinggal akan selalu tertinggal. Pola pemikiran inilah yang akan menjadi dampak besar yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori Pygmalion Effect, yaitu suatu pelabelan tertentu yang diberikan oleh orang lain, di mana pelabelan tersebut akan selalu berpengaruh pada kelangsungan pemikiran dan kehidupannya. Pygmalion Effect ini memengaruhi banyak orang. Salah satunya adalah seperti pada topik bahasan, yaitu antara masyarakat desa dan juga kota, utamanya dalam bidang pendidikan. Solusi yang mampu diberikan dari adanya permasalahan tersebut diantaranya adalah yang pertama, yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti membangun gedung sekolah di daerah-daerah pelosok ataupun desa, menyediakan buku-buku dan peralatan alat tulis gratis, dan mengirim guru yang berkualitas. Yang kedua yaitu dengan melakukan pembangunan merata di daerah desa, seperti dengan memperbaiki jalan ataupun akses menuju sekolah. Biasanya pada daerah pedesaan terdapat kendala dengan akses jalan menuju sekolah seperti jalan yang masih belum beraspal ataupun jalan tanah yang becek, jembatan penghubung yang tidak layak, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan memutus pola pikir yang berlaku di sebagian besar masyarakat. Maksudnya, biasanya orang-orang di daerah desa memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak perlu sekolah karena mereka hanya akan bekerja di dapur saja. Atau bahkan mereka berpikiran bahwa sekolah itu tidak penting. Hal ini perlu dibenahi lagi, hingga akhirnya tercipta pola pemikiran masyarakat yang baik. Demikianlah serangkaian penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, Psikologi Indigenes dan Lintas Budaya, kelas D. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada podcast-podcast berikutnya.